Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saatnya kita akan menerapkan turunan pada fungsi trigonometri yang kemarin sudah kita awali dengan persamaan karena kita bisa akan menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan penggunaan turunan pada fungsi trigonometri. Itu harus kuat tentang persamaan trigonometri maupun pertidaksamaannya. Maka kemarin kita sudah mengawali dengan persamaannya. Mudah-mudahan pertidaksamaannya juga ngikut, tidak ada kesulitan mudah-mudahan. Ya. Maka hari ini kita akan coba lanjut saja penggunaan turunan seperti pada aljabar yang kemarin ada eh, untuk mencari garis singgung atau persamaan garis singgung, kemudian titik stasioner, kemudian kemonotonan fungsi. Maka hari ini kita akan mencoba salah satunya, di antaranya kita akan manfaatkan pada titik stasioner dari grafik fungsi otomatis dengan jenisnya sekalian. Masih ingat kan syaratnya titik stasioner dari sebuah fungsi itu adalah turunan pertama harus sama dengan nol. Sedangkan jenisnya nanti dilihat dari turunan keduanya. Maka kita berikan sebuah contoh untuk dasar-dasarnya sudah kita ngikut pada aljabar saja. Kita langsung terapkan pada contoh ya. Jika diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan sin x, dan kita akan berbicara fungsi sinus x itu nanti pada batas interval 0 sampai 2pi saja. Tidak di luar ini, hanya sebatas ini saja. Nah, permintaannya adalah kapan stasioner terjadi? Masih ingat syaratnya tadi? Ya. Kemudian nilai stasioner, kalau pertanyaan yang A itu ditanyakan X-nya itu kapan akan terjadi, sedangkan nilai stasioner itu adalah komponen Y dari titik gabungan dari keduanya itu nanti masuk pada pertanyaan yang C, yakni titik stasionernya, sekaligus nanti kita cari jenisnya. Coba kita awali yang pertama dulu dengan mencari turunan pertama, dilanjutkan turunan keduanya. Coba diingat, jika f(x) itu adalah sin x, turunannya adalah cosinus x, betul? Turunan keduanya berarti turunan pertama diturunkan kembali. Nah, dari dasar ini kita gunakan untuk yang pertama dulu. Syarat stasioner itu terjadi manakala f aksen x sama dengan 0. Berarti cosinus x sama dengan 0. Maka akan jadi bentuk persamaan nanti. Persamaan trigonometri yang penyelesaiannya kemarin sudah tak berikan dasarannya. Ada dua jalur, yang keduanya harus ditelusuri. Ternyata ya cosinus x sama dengan 0, yang 0 di kanan itu harus dimunculkan fungsi yang sama dulu. Cos berapa ketemu 0? Tidak lain cosinus pi per 2 atau 90 derajat. Kalau kondisinya sudah sama, ruas kanan ruas kiri, fungsinya sama dan di depannya tidak ada angka, berarti kita langsung bisa masuk untuk jalur yang pertama dan jalur kedua dengan membandingkan langsung sudutnya saja. Sehingga dengan dasar-dasar persamaan kemarin, kita akan mendapatkan, nah dengan dasar ini, jalur pertama, jalur kedua. Jalur pertama langsung kita ambil X sama dengan A. X sama dengan A-nya berapa? Pi per 2 atau 90 ditambah 360. Sehingga akan kita temukan X yang pertamanya Pi per 2. Karena kalau kita tambahkan dengan K-nya 1, kan sudah melebihi dari 2pi. Makanya yang berlaku hanya ketika K-nya 0 saja. Selesai jalur pertama. Jalur keduanya kita ambil X sama dengan min pi, berarti min ini. Min 90 ditambah K. Kalau K-nya ini 0, nanti akan ketemunya min pi per 2 atau min 90. Kan tidak masuk pada batas interval. Maka K-nya harus 1. Kalau 1, ini adalah 360 derajat, A-nya adalah 90. Jadi min 90 plus
360 derajat. Kalau ditulis dalam bentuk pi adalah 3 pi per 2 atau 270 derajat. Jadi ada dua ini, X1 atau X2. Keduanya ini akan mendapatkan stasioner. Jangan terus memilih yang pertama diteruskan, yang kedua keduanya harus diteruskan semuanya. Sehingga nanti akan ditemukan dua titik stasioner. Pertanyaan A sudah terjawab. Kapan? Pada sudut 90 dan pada sudut 270. Pertanyaan yang B, nilainya berapa? Berarti kedua X ini kita cari nilai Y-nya, kita masukkan ke fungsi aslinya. Yang B, fungsi aslinya tadi kita gantikan dengan X sama dengan pi per 2. Maka kalau dimasukkan, akan ditemukan F pi per 2 sama dengan sinus pi per 2. Sinus pi per 2 90. Sinusnya berapa? 1. Sedangkan untuk X sama dengan 3 pi per 2, nek dimasukkan, sama saja mencari sinus 270 derajat. Nilainya min 1. Ini keduanya itu nilai dari titik stasioner. Maka nilai stasionernya adalah min 1 sama 1 dari sini. 1 sama min 1. Kalau keduanya digabung, antara yang membuat dengan nilainya, ini dari sini. Satunya setelah dicari nilainya dari sini, mendapatkan titik stasioner yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah ketika X yang kedua ini. Nilainya berapa dari sini? Nah, jangan sampai silang nanti. Ini diambil dari sini, satunya diambil dari sana. Nggak nyambung. Pertanyaan untuk C sudah, namun harus dilengkapi dengan jenisnya. Ingat, jenis kemarin dilihat dari turunan kedua. Untuk titik yang pertama dulu yang ini. Kalau dimasukkan ke turunan kedua, X-nya ini akan ditemukan nilai negatif. Jadi min sin 90. Sin 90 kan 1, tapi depannya min. Yang kita butuhkan tandanya min atau plus. Kalau min berarti kurang dari 0. Sehingga titik yang kita temukan, yang kita uji ini merupakan titik stasioner jenisnya maksimum. Sedangkan titik yang kedua yang ditemukan tadi 3 pi per 2,1, kalau diuji pada turunan kedua ditemukan nilai depannya min, sedangkan sinus 270 adalah min 1. Min depannya min jadi plus. Mengakibatkan lebih besar dari 0. Artinya kalau F double aksen itu lebih besar dari 0, akan mengakibatkan titik yang diuji itu adalah titik minimum. Untuk lebih jelasnya, kalau kita gambar sketsa gambarnya seperti ini. Nah, coba diamati, ketika X-nya itu adalah pi per 2 artinya 90, ini 90 derajat. Z-nya berapa? Tarik naik ke atas. 1 di sini 1. Terlihat ini memang titik tertinggi berarti maksimum. Sedangkan ketika X-nya 270 atau 3 pi per 2 di sini. Nilai Y-nya berapa? Maaf, ini min 1 ya. Diambil dari sini tadi ya. Min 1. Nah, min 1. Jadi ada ralat di sini ya. Ini min 1. Terlihat titik terendah. Berarti titik minimum. Nah, saya kira itu materi hari ini. Tinggal kita akan mencoba latihannya. Semuanya dicoba sak tekane. Kalau tidak tekan waktunya di sini ya mestinya nanti kalau kali ini bisa ya mesti dilanjutkan di rumah. Kita berikan beberapa soal untuk menguji mengasah kemampuan kalian. Nah, saya kira itu apa yang mesti harus kita dapatkan di hari ini. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.